Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Jogja Jelang Siang, dan berikut kami hadirkan segmen Bincang Jelang Siang. Pemirsa, berbicara tentang pertanian, ini merupakan satu sektor yang kadang-kadang ketika kita mendengar kata pertanian, mungkin yang muncul di benak kita adalah produknya begitu ya. Dan ketika kita berbicara juga tentang pertanian, mungkin yang ada di benak kita adalah para petani yang kebanyakan adalah orang-orang tua begitu. Namun apa jadinya ketika pertanian ini kita integrasikan dengan pariwisata? Itulah yang akan kami bahas di segmen Bincang Jelang Siang, mengangkat tema pariwisata meneguhkan ketahanan pangan bersama dengan Bapak Ananta SP yang merupakan penyuluh pertanian dari DPD Perhiptani Kabupaten Sleman. Pak Ananta, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Bagus. Terima kasih Pak Ananta sudah berkenan hadir begitu ya di Bincang Jelang Siang kali ini. Untuk pertanyaan pertama, karena Pak Ananta ini kan penyuluh pertanian yang saya asumsikan memang dekat dengan masyarakat begitu ya, dan juga tahu kondisi lapangan di Kabupaten Sleman seperti apa. Kalau sampai saat ini kondisi integrasi antara pariwisata dan juga pertanian di Kabupaten Sleman ini sejauh ini seperti apa Pak Ananta? Ya, terima kasih. Untuk berbicara pertanian tidak lepas dari lingkungan Mas. Kebetulan di Kabupaten Sleman ini saya selaku penyuluh pertanian yang berada di lapangan menilai, melihat ada tren kesesuaian antara pariwisata dan pertanian, dan ini sampai di tingkat masyarakat. Itu sudah berjalan bersinergisitas untuk saling mengisi antara dunia pertanian dan dunia pariwisata. Artinya memang ada potensi yang cukup besar begitu ya? Cukup sangat besar antara sinergitas antara pertanian dan pariwisata ini saling mengisi, saling melengkapi, saling mendukung untuk keberlangsungan baik pertaniannya sendiri maupun pariwisatanya sendiri. Oke, kita singgung sedikit terkait dengan pariwisatanya Pak Ananta. Kalau berbicara tentang pariwisata kan ini jadi sebuah komoditas yang kemudian nanti banyak orang datang, kemudian juga ada ekonomi yang bergerak di situ begitu. Apakah ini juga nantinya akan mempengaruhi kualitas dari pertanian dan juga hasil dari pertaniannya ini menurut pengamatan Pak Ananta? Ya, betul. Terima kasih. Jadi sinergitas antar bidang itu sangat diperlukan, tetapi ada patokan-patokan, ada rambu-rambu yang harus dipatuhi bersama. Contoh di sektor pertanian ini ada namanya pertanian berkelanjutan. Sama dengan di pariwisata, ini juga ada pariwisata berkelanjutan. Yang muaranya adalah saling melindungi, saling menjaga, saling menata lingkungan masing-masing. Ya, untuk berkepentingan bersinergis bersama menjalankan simulasi antara pertanian dan pariwisata. Dan disinilah peran penyuluh pertanian sangat penting begitu ya, untuk kemudian menjaga petani. Ayo Bapak Ibu jangan sampai pedomannya adalah untung, kemudian produk pertaniannya tidak dijaga kualitasnya ya. Betul Mas, karena selaku penyuluh saat ini adalah bukan hanya pembangunan pertanian, tetapi transformasi pertanian. Nah, inilah peran penyuluh di sini, mentransformasi pembangunan pertanian ini mulai dari lingkup yang paling kecil, dari tingkat kelompok tani, dari tingkat masyarakat, bersinergitas, karena di lingkungan itu tidak berubah, tidak bertambah, bahkan akan ada persaingan-persaingan untuk kepentingan di sektornya. Mudah-mudahan dengan pertanian yang berkelanjutan dan pariwisata yang berkelanjutan ini akan sustainable untuk lingkungan mulai dari lingkup yang paling kecil dan mudah-mudahan berkembang di tingkat yang lebih luas. Baik, sejauh ini kalau di Kabupaten Sleman menurut pengamatan Pak Ananta, karena integrasi antara pertanian dan juga pariwisata ini tujuan dan juga sasarannya tidak menyasar secara garis besar ke masyarakat lokal di daerah Istimewa Yogyakarta, tapi di masyarakat luar daerah Istimewa Yogyakarta, utamanya untuk perkotaan begitu ya. Nah, kira-kira antusiasme mereka untuk kemudian ikut menjaga pariwisata berkelanjutan, kemudian pertanian berkelanjutan ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mas, sangat bagus. Jadi untuk saling menjaga ini, ada kami istilahnya boleh mengatakan adalah kearifan lokal.
itu menjadi acuan utama untuk berkembangnya pertanian berkelanjutan dan pariwisata berkelanjutan. Memang spesifik lokasi di setiap dusun, di setiap kelompok itu berbeda-beda. Dan dia dengan kearifan lokal ini yang akan menjadi acuan utama untuk berkembangnya baik sektor pertanian berkelanjutan maupun pariwisata berkelanjutan. Dan ini tidak lepas dari sesepuh, tidak lepas dari pemuka-pemuka di lingkungan masing-masing. Dan itu sinergitas ini akan terjadi kolaborasi antar kelompok di tingkat yang paling kecil, misalnya tingkat dusun itu sangat menjadi istilahnya motor untuk terjadinya simulasi ini, Mas. Kalau tadi Pak Ananta menyampaikan terkait dengan kearifan lokal, boleh disampaikan Pak atau boleh dielaborasi kira-kira kearifan lokal yang seperti apa saja begitu? Wah, banyak, Mas, banyak. Oke. Untuk kearifan lokal di masyarakat kita, kalau saya bilang misalnya di desa itu masih banyak hal-hal yang masih dilakukan oleh masyarakat. Karena perbedaan antara kota dengan desa ini yang membedakan adalah pertanian dan kemasyarakatan. Yang sangat membedakan itu. Kemasyarakatan ini yang muaranya ke sebuah historis yang sudah dijalankan secara lama. Contoh misalnya yang sederhana bisa dilihat aja lah, orang di sawah itu saling menyapa. Itu hal yang mungkin tidak ditemukan di kota. Tidak diem-dieman. Iya, hal yang saling menyapa itulah yang mungkin salah satunya nanti untuk mengungkit, untuk dikemas menjadi ke arah wisata. Artinya kemudian tidak diada-adakan. Betul. Tapi memang apa yang ada begitu. Itu kemudian bagaimana caranya dikemas untuk menjadi sebuah produk yang menarik. Betul. Banyak hal yang bisa dikemas untuk mengenalkan pertanian ini kepada pariwisata. Contoh misalnya ada anak-anak muda yang mau makan buah, dia karena takut megang, takut ngupas, akhirnya ada yang diinjak, ada yang dibanting. Padahal kalau kita kenalkan untuk SOP membuka buah itu juga ada caranya. Hal-hal sederhana kearifan lokal yang ada inilah yang sebenarnya sudah ada, itu kita dekatkan dengan wisatawan khususnya anak-anak muda. Dan inilah yang kemudian menjadi nilai tambah ya. Dan juga kemudian nilai untuk menjadi motor itu tadi agar kemudian value-nya bisa bertambah karena ada gap knowledge itu tadi ya Pak antara masyarakat perkotaan dan juga pedesaan. Mungkin untuk masyarakat Sleman, ngupas buah kok ada SOP-nya misalnya begitu. Tapi kalau untuk wisatawan ini menjadi sebuah hal yang penting. Nah, kemudian kalau ini sedikit berbicara tentang hal yang kaitannya untuk kemaslahatan para petani begitu ya. Bagaimana kemudian Pak Ananta melihat dan juga menyoroti petani ini juga bisa sejahtera dan tidak hanya menjadi komoditas begitu Pak? Terima kasih. Jadi berbicara pertanian ini tidak lepas tidak hanya produknya saja, tapi ruang lingkupnya adalah keberlanjutan. Untuk keberlanjutan ini perlu ada pelaku, ada media yang bisa menjalankan. Salah satunya transformasi di pertanian ini adalah pelakunya, Mas. Pelakunya ini semakin bisa meningkatkan kapasitas, dia akan bisa meningkatkan value. Kalau yang dulu hanya mengandalkan produktivitas dari usaha pertaniannya, tetapi kapasitasnya petaninya meningkat. Contoh misalnya, ada wisatawan datang ke petani, ke kelompok tani, ke dusun, tetapi membawa informasinya dengan bahasa Inggris. Itu menjadi daya tarik yang akan ada nilainya. Belum lagi misalnya di situ karena ke arah wisata ada daya dukung yang lain. Daya dukung inilah yang nanti akan mengungkit value-nya masyarakat sekitar di sektor pertanian ke arah jasa, ke perekonomian yang lebih meningkat. Baik, dan artinya ini memang lagi-lagi memang tidak hanya kemudian dijadikan komoditas untuk mengeruk keuntungan, tapi juga petani ini bagaimana bisa benar-benar sejahtera dari integrasi ini ya. Baik, Pak Ananta mungkin kita jeda sejenak untuk jeda pariwara begitu, nanti akan kami lanjutkan di segmen Bincang Jelang Siang setelah jeda pariwara. Anak
kucing kecemplung kali. Kelebus. Aku tuh lagi kena musibah. Kebanjiran. Masya Allah, Pak. Kula melu prihatin. Mugi-mugi sedaya pinanggih sae. Kalian tedung rembug apa tidak biasanya loh. Elisa, Siti, kok kaya ini teko kaya do nggawa beban yang berat tuh ana apa? Intinya tahanan akeh menungso sing lagi susah. Ade wong seni. Carane golek ki amit-amit aja njaluk rono, njaluk rene, sithik-sithik rene ngemis aja. Walaupun itu sosial, tapi nek iso ade yo nganggo cara sing bergengsi. Berarti ana kucing kecemplung kali, ayo para penonton do ngumpulke donasi. Kamu selalu ku nanti. Ada walau saat ini hanya di mimpi. Waktu denganmu selalu berharga. Arti cinta jadi berbeda. Tangis tawa penuh rasa. Ingin ku rasa selamanya. Selamat ulang tahun, Fauzan. Masih kamu masih menanti, berharap kamu kembali. Dari ku bisa memilih, kamu kan selalu Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Jogja Jelang Siang, dan Bincang Jelang Siang masih membahas tentang pariwisata meneguhkan ketahanan pangan. Masih ada Pak Ananta yang merupakan penyuluh pertanian yang terjun langsung dan juga dekat sekali dengan masyarakat, utamanya petani begitu ya, yang ada di Kabupaten Sleman. Kalau tadi sebelumnya saya menanyakan terkait dengan komoditas dan juga kesejahteraan dari para petani, ini pertanyaan yang mungkin lebih detail lagi begitu ya Pak Ananta. Bagaimana kemudian memastikan bahwa produksi pangan lokal ini bisa terserap begitu ya di sektor-sektor pariwisata untuk kemudian mungkin dijadikan paket wisata atau untuk menambah value misalnya. Dari pengamatan Pak Ananta seperti apa? Ya, terima kasih Mas. Berbicara tentang pertanian tidak akan bermuara ke ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini ruang lingkupnya adalah sangat luas. Tidak hanya 1-2 komoditas, tetapi menjadi dilihat komprehensif, saling mendukung, saling mengisi, saling membuat potensi yang ada di masyarakat melalui potensi pertanian dan pariwisata. Hal-hal ini sangat banyak untuk di sektor pertanian ini yang bisa dikemas dekat dengan pariwisata, mulai dari prosesnya sampai komoditas unggulan yang diciptakan. Dari keunggulan yang diciptakan ini bisa dikemas lagi menjadi segmen-segmen yang berbagai macam, yang itu memenuhi kebutuhan pariwisatanya. Contoh misalnya orang hanya melihat di prosesnya dan mau merasakan hasilnya dan dibawa pulang menjadi kenangannya. Jadi oleh-oleh. Oleh-oleh, ya. Itu sudah 3 segmen kecil dalam ruang lingkup yang segmennya kecil. Tetapi kalau di pariwisata itu sudah ada 3 paket atau 3 kemasan. Nah, itulah istilahnya value atau peningkatan yang bisa nanti akan kembali kepada petaninya. Oke. Kalau kemudian pangan lokal tadi yang kemudian belum kita bahas begitu ya, ini apakah juga bisa jadikan satu paket wisata juga sendiri atau seperti apa Pak? Betul, betul Pak. Oke. Jadi
anak-anak muda sekarang itu kan ingin tahunya banyak, Mas. Ingin tahunya banyak. Hal-hal yang menjadi kearifan lokal ini akan menjadi daya tarik sendiri. Itulah sesuatu yang berada di masyarakat yang sudah ada, tinggal dikemas sedikit, kemudian diberi informasi yang lengkap, diberi pelayanan yang memuaskan bagi pengunjung, dan itu akan menjadi kenangan tersendiri untuk wisatawan. Ya, karena kalau dalam dalam pariwisata itu ada yang namanya sabta pesona juga. Betul, gitu ya. Salah satu unsurnya adalah bagaimana kemudian bisa memunculkan kenangan untuk para wisatawan. Jangan sampai nanti pulang malah jadi mecucu. Betul. Balik lagi gitu ya. Karena nanti kalau memang kenangannya baik, mereka-mereka ini justru bakal bisa menjadi marketing. Betul sangat. Gitu betul. Oke. Nah, kalau lagi berkaitan dengan berkaitan dengan diversifikasi pangan, kemudian juga tadi kita bahas tentang ketahanan pangan gitu. Di masyarakat utamanya untuk petani-petani ini berarti kan karena sudah produknya sudah dijual, artinya mereka sudah siap semuanya atau memang masih ada perlu yang diimprove, Pak? Ya, betul sekali. Jadi di dunia pertanian melalui kepenyuluhan ini berkembang sesuai kebutuhan, Mas. Jadi ada hal-hal yang sudah oke untuk di sektor pariwisata, tetapi ada hal-hal yang masih perlu dikejar, masih perlu disupport, masih perlu diingatkan untuk menopang hal-hal ini. Contoh misalnya, untuk tamu kan istilahnya eksklusif untuk tamu kunjungan itu. Tetapi mungkin ada kualitas produk yang masih agak sedikit diabaikan. Tugas kami selaku penyuluh, inilah kesempatan untuk memberikan produk pertanian kita yang terbaik kepada wisatawan atau pengunjung. Dalam bentuk apapun, ya istilahnya supaya muaranya wisatawan berkesan untuk di produk pertanian, inilah kesempatan kita. Kalau berbicara tentang saat ini mungkin memang terdengarnya Pak Ananta dari tadi menyampaikan semua hal yang baik-baik. Tapi kalau boleh kita tarik ke belakang lagi, Pak Ananta pada saat awal-awal adanya integrasi pertanian dan juga pariwisata ini, sesusah apa untuk mungkin meyakinkan petani, meyakinkan masyarakat di Sleman misalnya. Pengalamannya seperti apa? Makasih, Mas. Memang sebuah tujuan itu pasti ada kendalanya. Untuk di kalayak ramai, di kalayak masyarakat, di kalayak petani, wisatawan ini adalah sudah ada tanda kutip di situ ada nilainya. Tetapi itu ada proses panjang yang perlu dilakukan. Kita selaku penyuluh ini istilahnya tidak bosan-bosan, terus-menerus dilakukan tahap demi tahap untuk mengenalkan dunia pariwisata ini kepada pelaku petani ini. Memang tidak mudah, tidak mudah. Inilah istilahnya perjuangan seorang penyuluh, teman-teman kita di lapangan untuk selalu berinovasi tentang kepenyuluhannya sesuai sasaran kita. Kebetulan kalau di Sleman itu sasarannya pertanian itu saya anggap beriringan dekat, saling mengisi dengan pariwisata. Hal-hal inilah istilahnya tugas kita selaku penyuluh untuk mengkolaborasikan. Kolaborasi ini baik pelakunya, antar kelompok, kemudian kolaborasi komoditasnya, kolaborasi lingkungannya. Ini pelan-pelan kita untuk memahamkan. Itu memang bukan hal yang mudah dan sebentar, dan itu proses waktu. Setelah ada nilai-nilai yang mereka bisa memahami prosesnya, bisa memetik hasilnya, ya akhirnya akan berkembang dengan sendirinya di tingkat masyarakat. Perlu berapa tahun atau berapa lama, Pak, untuk sampai akhirnya masyarakat ini bisa ikut, iya juga ya. Ayo kita ikut Pak Ananta misalnya. Perlu berapa tahun, Pak? Cukup lama, Mas. Cukup lama. Saya memulai itu, kebetulan saya ada latar belakang dulu waktu kerja itu di sektor pariwisata. Saya melirik mengkolaborasikan ini sejak 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu. Dan ini pun juga tentu masih banyak, masih berproses dan terus-menerus untuk memperbaiki baik di sektor pariwisatanya maupun di sektor pertaniannya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang perjalanan 12 tahun ini, sampai sekarang memang kendalanya tidak 1-2 ya. Ada banyak sekali kendalanya. Gitu. Kalau saat ini fokus yang akan diperbaiki yang di bagian mana dulu? Untuk saya
di lapangan yang paling urgent adalah membangkitkan pelaku-pelaku usaha tani, teman-teman petani ini untuk percaya diri. Nah, untuk percaya diri, kita bisa berinovasi tidak hanya di produk, tetapi di pelakunya. Ya, bisa nanam, bisa membuat produk yang bagus, tapi harus bisa mengenalkan. Nah, untuk mengenalkan ini harus punya keramahan, harus punya hal-hal yang menyenangkan. Nah, salah satunya menjadi pemandu. Nah, itu yang coba kita kejar terus, karena untuk memberikan pelayanan terbaik kepada tamu ini waktunya setiap saat dan kita harus siap. Hal-hal itulah yang menjadi kita mendorong teman-teman pelaku usaha tani ini untuk bisa komprehensif, bersinergis dengan pariwisata. Oke, Pak Ananta, saya jadi penasaran. Kemudian bagaimana menyeimbangkan antara komoditas pariwisatanya itu tetap terjaga, kunjungan wisatawan tetap terjaga, wisatawan juga kemudian tetap terlayani dengan maksimal, tapi tanpa mengurangi mungkin hasil produksi, kemudian juga kualitas produksi. Bagaimana cara menyeimbangkan ini, Pak? Ya, terima kasih, Mas. Jadi untuk di sektor pertanian, kita ada peningkatan teknologi namanya. Peningkatan teknologi ini bermuara nanti ke efisiensi proses produksi. Efisiensi produksi ini bermuara ke efisiensi salah satunya waktu. Waktu inilah yang nanti bisa tersusun, terjadwal, tertata, masih ada alokasi waktu yang bisa kita pakai untuk ke arah inovasi, diversifikasi, khususnya pelaku usahanya untuk di sektor yang lain. Kalau dulu misalnya buah hanya disajikan seadanya, tetapi sekarang mulai dipilih. Proses untuk memilih ini, sekarang ada alat. Sekarang ada teknologi, alat kemasnya juga sudah tersedia di mana-mana, tinggal kita cocoknya untuk segmen yang mana. Dan wisatawan pun juga bisa dilibatkan ke sana. Bisa, betul, sangat bisa dilibatkan. Oke, terakhir mungkin Pak Ananta, kalau berbicara tentang pariwisata yang meneguhkan ketahanan pangan sendiri, kira-kira ke depannya ini akan ada inovasi dan kemudian ada gebrakan apa lagi di Sleman? Terima kasih, Mas. Untuk pertanian ini saya punya sedikit dasar untuk pertanian sudah lama mengukir sejarah, relevan hari ini, dan insya Allah akan mengukir masa depan. Ini untuk sektor pertanian. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas inovasi di pertanian. Sasaran kita adalah untuk anak-anak muda, untuk petani-petani muda yang dekat dengan dunianya sekarang, Mas. Ya, itulah yang menjadi sasaran-sasaran kita selaku penyuluh. Kita dekat dengan mereka dulu. Setelah kita dekat mereka, kita kenal, akhirnya nanti kita sama-sama. Siapa tahu nanti setelah dari ikut wisata di Sleman, begitu ya, kemudian siapa tahu bisa terinspirasi jadi petani muda. Ya, betul. Baik, Pak Ananta, terima kasih banyak, Sama-sama, Pak, untuk informasinya dan juga tentunya untuk berbagai hal yang tadi sudah disampaikan. Semoga ini bisa menjadi harapan bersama agar pariwisata dan juga ketahanan pangan ini bisa berjalan beriringan di Kabupaten Sleman. Sekali lagi terima kasih Pak Ananta sudah berkenan hadir. Dan inilah akhir dari Jogja Jelang Siang edisi hari ini, Senin 20 April 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aryo Bagus mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi jelang siang dan sampai jumpa.